Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya ingin coba membahas saham Lucy ya, sesuai dengan request permintaan dari subscriber ya. Saham Lucy ini kan saham yang baru IPO ya. Jadi istilahnya Bandar masih punya barang banyak ini di tangan dia ya. Kemudian saya lihat secara sekilas fundamentalnya memang agak mengkhawatirkan Lucy ini ya. Ruginya itu sampai ratusan miliar, kemudian PB/PR-nya semua itu hampir rata-rata minus ya, merah semua. Jadi memang secara fundamental ini kelihatannya memang saham agak-agak mengkhawatirkan ya. Kita nggak tahu apakah dia melakukan IPO itu tujuannya untuk hanya meraup uangnya trader atau retailer, kita nggak tahu ya. Tapi kalau dari fundamental memang sangat mengkhawatirkan ini ya. Jadi ini tidak boleh, saham-saham yang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai saham untuk investasi ya, tidak boleh ya. Dan ini juga kan saham yang masih masuk dalam saham akselerasi ya, jadi bukan pengembang ataupun yang utama ya ini saham. Jadi aturan dan perilaku pasar terhadap saham ini memang berbeda ya. BI juga melakukan berbeda ya. Kalau yang lain itu kan cuma maksimal 50 ya, minimal 50 ya penurunan sahamnya. Kalau ini enggak ya. Kalau nggak salah tuh ada yang bilang 10, cuma saya belum cek ya. Yang itu ada aturannya kok di itu papan akselerasi ya. Nanti bisa dicek sama teman-teman ya. Tapi yang jelas dia perlakuannya memang berbeda ya. Kalau yang lain itu arahnya berapa, kalau dia berapa, ada aturannya. Saya juga nggak terlalu paham, nggak terlalu hafal ya. Cuma beda ya, batas minimalnya juga penurunannya dari 50 kalau dia lebih ya. Aturannya beda untuk papan akselerasi ini. Ya ini kan papan akselerasi ditujukan untuk saham-saham yang market cap-nya kecil ya. Jadi tidak terlalu besar ya. Jadi diharapkan dengan melakukan IPO mendapatkan dana dari pasar modal, dia bisa mengembangkan usahanya ke depannya gitu ya. Cuma mungkin juga ya laporan keuangan yang keluar itu berkaitan juga dengan pandemi COVID ya. Mungkin perusahaan ini bisa terdampak dari pandemi COVID ya. Jadi itu juga bisa jadi penyebab ya. Jadi saya nggak lihat datanya waktu dia IPO sebenarnya sebelum ini IPO udah COVID dia ini ya. Sebelum kita harus lihat sebenarnya data dia sebelum COVID ya, sekitar 2 tahun yang lewat seperti apa kesehatan perusahaannya. Oke, kemudian yang kedua itu kan tadi pertama itu fundamental ya. Sekarang teknikal sama bandarmologi ya. Kalau dari segi teknikal, memang ini sudah melakukan penurunan yang cukup lama ya, distribusi lama ini. Dari 117 sampai sekarang 36 ya. Kemang dia pernah melakukan rebound ya pada saat mencapai 36 ya. Kemudian diangkat ke 66 ya, 66. Setelah itu dia distribusi lagi pelan-pelan. Ini adalah salah satu contoh, salah satu ciri dari perusahaan yang bandar yang melakukan distribusi pelan-pelan ya. Kalau yang tadi atas kan dia hard ya. Jadi setelah naik langsung dia tuh ARB berapa kali ARB ini. Dari sebulan ini kayak ARB. Enggak, semingguan ya ARB kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 hari ARB, 2 mingguan ya. Kalau bursa itu kan cuma 5 hari ya hitungannya, 1 minggu. Jadi 10 hari, 2 minggu ya ARB-nya. Kemudian diangkat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Seminggu juga diangkat setelah itu. Kemudian distribusi pelan-pelan ya. Sekarang dengan melihat ini, apakah ada peluang untuk saham ini? Yang jelasnya pasti ada ya. Yang namanya bandar,
kalau dia turun terus tidak akan bisa diserap pasar barang IPO-nya. Ini apalagi ini pasti saya yakin belum nyampe 10% apa 20%, enggak, masih di bawah 20% lah barang yang diserap sama pasar ini. Kalau ngelihat dari chart ini, dari volumenya ya. Iya. Ini kan merah, hijaunya cuma sekitar seminggu, habis lagi merah lagi ya. Bagaimana pasar akan melakukan penyerapan kalau misalkan harganya turun terus, orang nggak bakalan tertarik ya. Cara lain adalah dia melakukan proses distribusi sambil menaikkan harga. Nah, ini yang kita tunggu momennya. Cuma memang Lucy ini karena market cap-nya kecil, terus bid volumenya juga nggak terlalu tebal ya, emang agak ini sih apa namanya agak riskan ya. Jadi rumus kita juga, formula kita nggak bisa memfilter ini, saringannya lolos terus karena nggak masuk dalam kriterianya filter kita. Kalau filter itu kan memang khusus dibuatkan untuk yang market cap-nya lumayan, fundamentalnya lumayan, kemudian volume transaksinya lumayan ya. Jadi ini lolos terus ya. Saya screening berapa kali juga Lucy ini nggak pernah ketangkap sama dia, walaupun secara teknikal mungkin bagus ya. Jadi saya cek datanya Lucy ini hampir mungkin beberapa kali dia dapat, tapi lebih jarangnya nggak dapat ya Lucy ini ketika difilter ya. Kemudian gimana sikap kita terhadap saham ini? Kalau Anda belum punya, saya tidak sarankan ya. Tapi kalau Anda udah punya, Anda harus mainkan karena udah punya. Apalagi yang yang dapat harga di atas ya kan. Sekarang mungkin yang beli 110 sampai 36 itu kan beli 50% ya. Hampir 100% itu. Jadi agak menyakitkan juga kalau misalnya kita beli di atas ini langsung ke bawah begini ya. Jadi kalau Anda sudah punya, Anda boleh jual dulu, kemudian pilih lagi di bawah ya. Karena yang namanya saham baru IPO biasanya jarang sekali ketika dia turun dalam ke bawah diangkat lagi ke atas. Ada memang beberapa yang begitu ya, tapi sangat-sangat jarang ya. Adanya biasanya diangkat dulu ke atas, dibawa bandar harga naik ke atas sampai pasar euforia, dia jualan di harga atas, habis itu langsung jatuh ke bawah ya. Biasanya seperti itu ya. Ini saya lihat mirip-mirip dengan RC ini ya. Jadi hari-hari pertama dia masuk bursa langsung down ke bawah ya. Ini yang masih menjadi pertanyaan kita. Cuma memang kalau kita lihat dari akumulasi distribusi, dia udah flat ini ya. Artinya nilai penjualan sama pembelian itu nggak jauh berbeda, netnya kecil, tipis ya. Ini juga salah satu tanda bahwa akan terjadi pembalikan arah, tapi ini kan belum sempurna ya. Ada 3 syarat itu: akumulasi distribusi flat, frekuensi sama volume yang tinggi ini belum kelihatan, pembentukan pattern huruf W itu juga belum kelihatan ya. Hanya baru 1 syarat ini. Dan biasanya kalau udah masuk fase ini akan lama ini tidur, bukan tidur ya, geraknya akan lambat dia ini, karena dia sambil menghabiskan barang yang masih dia punya. Tapi kalau misalkan mentok dan nggak ada gerak gitu, dia akan naikkan nanti ini ketika pasar lengah, dia akan naikkan, kemudian di atas lagi jualan lagi. Itu kira-kira ya. Jadi kemungkinan dia akan bikin range ini sekitar 36 sampai 50 ya. Jadi belilah pada saat harga 36 ke bawah ya. 36 ke bawah, kemudian jual di sekitar 50. Ya, itu aja kelihatannya sambil sambil melihat situasi dia akan lakukan seperti itu. Tapi kalau misalkan retail yang banyak di atas cut loss, biasanya bandar bisa akan menaikkan ke atas secara tiba-tiba ya. Karena kalau lihat dari awan Ichimoku ini kan pembelian terbanyak retail itu di sekitar 80 ya, 80
Oh ya 80,7 sampai 80 ya, 80 sampai 44 ya, 36 lah. 36 batas bawahnya. Ya sekitar segitu pembelian retail itu. Jadi sepanjang dia tidak tembus awan Ichimoku ini sebenarnya agak rawan ya. Ya, dan dia juga agak enggak nih, lihat aja puncak dari yang pertama ini. Itu kan cuma 56, enggak bakalan menembus awan Ichimoku karena dia tahu ketika dia angkat di sekitar awan Ichimoku bahkan ada yang banyak yang keluar ini. Bahkan yang BEP pun banyak yang keluar, nggak usah untung katanya. Karena takut dia ketahan ke bawah. Kemungkinannya sih seperti itu ya. Oke, demikian kira-kira penjelasan mengenai saham Lucy. Kalau ada komen dan masukan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.